Selain memeriksa staf Menteri SDM, Iketut Wiryadinata dan pemimpin redaksi Indopos, KPK juga memeriksa mantan Sekjen SDM Waryono Karno terkait kasus pemerasan Jerawacik. Informasi terkini terkait hal itu kita akan bergabung bersama reporter Pramadika Samudra. Ya, Pram, apakah pemeriksaan terhadap Waryono Karno telah selesai dan apa hasil materi pemeriksaannya? Ya Doni, hingga saat ini, hingga menjelang pukul setengah 6 sore, Waryono Karno masih juga berada di dalam gedung KPK. Ini berarti telah lebih dari 7 jam dia diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh bosnya, yaitu Jerawacik, yang pada saat itu selaku sebagai Menteri ESDM. Dan memang dipastikan bahwa kesaksian dari Waryono Karno sangatlah penting dan diharapkan dapat membongkar mafia migas yang berada di dalam Kementerian ESDM tersebut. Dan perlu diketahui pula bahwa Waryono Karno saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka untuk 2 kasus yang berbeda. Yang pertama adalah kasus gratifikasi atau penerimaan hadiah, dan yang kedua adalah kasus tindak pidana korupsi atau penyelewengan anggaran di Kementerian ESDM. Dan kasus yang kedua inilah penyelewengan anggaran di Kementerian ESDM yang akhirnya menyeret Jerawacik menjadi tersangka. Dan memang Jerawacik ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK meyakini adanya instruksi langsung dari Jerawacik sebagai Menteri ESDM kepada anak buahnya, yaitu Waryono Karno yang saat itu bertugas sebagai Sekjen ESDM untuk memainkan anggaran di Kementerian ESDM. Pada tahun 2012 ketika Waryono Karno menjabat sebagai Sekjen ESDM, ia telah memainkan anggaran sebesar 25 miliar rupiah pada tahun 2012 dengan kerugian negara mencapai 9,8 miliar. Dan karena itulah KPK menetapkan dia sebagai tersangka untuk kasus di Kementerian ESDM. Dan selain itu juga, Rudi, tadi juga telah ada selain Waryono Karno, telah diperiksa juga staf khusus Menteri ESDM yaitu Iketut Wiryadinata dan juga pemimpin redaksi dari Indopos. Iketut Wiryadinata mengaku bahwa ia sangat dekat secara personal karena ia telah kenal dengan Jerawacik sejak masih duduk di bangku SD. Bahkan saat kuliah pun mereka berbarengan di universitas yang sama, yaitu di Institut Teknologi Bandung. Namun ia mengaku tidak tahu menau soal dana operasional menteri maupun rapat-rapat fiktif yang selama ini yang kemarin disebutkan atau disangkakan KPK terhadap Jerawacik. Dan demikian juga dengan Don Cardono, ia enggan menyebutkan berapa budget yang mengalir untuk Indopos terkait dengan pencitraan atau iklan pencitraan Jerawacik. Namun diduga bahwa uang sejumlah 1 miliar mengalir untuk media Indopos tersebut. Doni. Pram, kapan KPK akan memeriksa Jerawacik sebagai tersangka? Ya Doni, dari informasi yang kami dapatkan, memang saat ini KPK tengah fokus kepada orang-orang terdekat Jerawacik sebelum nanti KPK akan memeriksa tersangka, yaitu Jerawacik. Dalam waktu dekat ini memang dipastikan KPK akan memanggil kembali orang-orang yang pernah diperiksa sebagai pemberi keterangan, termasuk salah satunya adalah istri dari Jerawacik, Trisnawati Wacik, yang pernah diperiksa oleh KPK pada 25 Juli lalu, dan juga anak kandung dari Jerawacik, yaitu Ayu Fibrasita, yang pernah diperiksa pada bulan Juni lalu. Hingga saat ini memang kemarin Daniel Sparingga juga sebagai pemberi keterangan pada saat status masih dalam penyelidikan telah dipanggil kembali. Dan kemarin Bambang Wijoyanto mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini KPK akan memanggil sejumlah saksi yang cukup dekat dengan Jero dan diyakini bahwa itu adalah istri dan anak Jerawacik. Demikian Doni yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Terima kasih Pram. Pramadika Samudra melaporkan langsung dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta.